Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Avanti Pratama dengan NIM 2512011. Di sini saya akan mengerjakan tugas konsep dasar single LinkedIn. Di sini akan ada 8 kode yang saya perbaiki, yaitu 5 kode dengan bahasa C dan 3 kode dengan bahasa C++. Kode yang pertama yaitu bahasa C, yaitu mengenai struct dan insert depan. Langsung saja kita ke VS Code-nya. Untuk mengetahui kesalahannya, kita langsung run saja di sini. Di sini di garis keempat ada keyboard, ini termasuk salah. Kenapa keyboard ini menciptakan error? Karena keyboard ini bukan bahasa C++ sendiri. Kalau nggak salah bahasa HTML. Jadi kita hapus semua kata keyword di code ini. Begitu juga dengan kata command lead. Command lead juga merupakan bukan bahasa C di sini. Sudah, setelah itu type lead juga. Ini kita hapus semua kata type lead. Oke, kita save. Lalu kita coba run lagi untuk mengetahui apakah masih ada yang masih error di sini. Di sini di line ke-34 masih ada yang error, yaitu di bagian print null ini dikarenakan masih ada tanda panah dan juga double pada titik-titiknya. Kita save terlebih dahulu. Sudah semua, kita jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Di sini library yang dipakai yaitu Studio H dan Studio Lib H. Studio H berfungsi untuk fungsi input dan output. Kalau di sini printf, dengan stdlib H di sini untuk menggunakan fungsi malloc seperti ini dan juga free. Di sini kita struct, di sini atau definisi kita sudah jelas. Struct yaitu digunakan untuk membuat tipe data baru atau menggabungkan beberapa tipe data. Di sini node adalah nama dari struktur ini. Jadi ini seperti membuat file yang dapat menggabungkan beberapa data di sini. Lalu isinya yaitu terdapat integer data, yaitu variable data dengan tipe data integer, dan juga start node pointer, yaitu ini untuk pointer ke menandakan pointer alamat penyimpanan dari nama variabel untuk menunjukkan ke node berikutnya. Setelah itu masuk ke bagian membuat node baru. Di sini struct node, berfungsi untuk mengembalikan pointer ke node, sedangkan buat node di sini adalah nama fungsinya. Jadi ini jalankan fungsi buat node. Di sini integer nilai adalah parameter input yang berupa angka. Di bawahnya terdapat struct node pointer baru, yaitu untuk membuat pointer bernama baru. Setelah itu malloc di sini berfungsi untuk memesan memori. Pesan memori dengan mengambil seperti size of struct node di sini, itu mengambil ukuran memori dari struct node. Jadi di sini malloc itu memesan memori dengan mengambil ukuran memori dari struct node. Dan struct node point di belakang ini adalah casting agar sesuai tipe dengan pointer. Jadi baris ini itu membuat node baru di memori baru. Di bawahnya di line 13 yaitu baru pointer ke nilai, yaitu mengisi data node dengan nilai yang diberikan. Ini berfungsi untuk input, teman-teman. Di bawahnya baru pointer data next sama dengan 0, yaitu node baru belum terhubung, jadi nextnya 0 atau kosong, teman-teman. Di sini return baru, yaitu untuk mengembalikan node yang sudah dibuat. Kita masuk ke bagian insert depan. Di sini void berfungsi yaitu seperti kata perintah, lakukan perintah insert depan. Di sini struct node double pointer head, di sini yaitu
pointer ke pointer supaya bisa mengubah head asli, jadi nggak copy integer nilai, yaitu dengan variabel nilai dengan tipe data integer atau data yang dimasukkan. Subnode pointer baru sama dengan buat node nilai, yaitu membuat node baru dengan fungsi sebelumnya. Ini sama seperti tadi, yaitu yang berfungsi node baru menunjuk ke head lama. Yang di bawahnya pada line ke-22 yaitu pointer head sama dengan baru, yaitu head sekarang dipindahkan ke node yang baru. Print inserted, yaitu print di sini fungsinya untuk menampilkan output. Kalau di C++ mungkin code ya teman-teman. Jadi di sini kalau contohnya kalau nilai 10 maka tampil inserted 10. Kita masukkan menampilkan seluruh isi LinkedIn. Di sini void tampilkan sama seperti tadi, yaitu untuk menjalankan. Void artinya fungsi untuk menjalankan. Jadi di sini jalankan fungsi tampilkan. Subnode pointer ke head, yaitu pointer ke node pertama. Subnode pointer temporary sama dengan head, yaitu temporary adalah pointer bantu supaya head tidak berubah. Print list, yaitu menampilkan di sini akan menampilkan tag list ke layar. Sedangkan well temperatur sama dengan 0, well adalah perulangan, sedangkan temperatur pointer 0 adalah selama temperatur tanda seru sama dengan 0 adalah selama belum habis. Jadi di sini perulangan selama data belum habis akan terus diulang berputar, yaitu. Dan di bawahnya pada line ke-32 temperatur sama dengan temperatur tanda panah connect adalah berpindah ke node berikutnya. Print null, yaitu menandakan akhir dari list. Di sini sudah, kita coba run lagi teman, apakah sudah bisa. Di sini masih belum bisa, padahal full finish with error, tapi tidak ada ini line berapa yang error karena kita tidak punya main. Ini saya tadi sudah menyiapkan mainnya. Kalau kita paste saja di sini, yaitu penjelasannya, yaitu integer main. Di sini adalah get utama, yaitu fungsi utama, yaitu pembuka. Di bawahnya ada subnode pointer head full. Subnode pointer di sini adalah pointer ke node, sedangkan head menunjukkan awal list. Sedangkan null adalah kosong. Di bawahnya ada insert depan head 10, yaitu alamat head, yaitu ini untuk menambahkan 10 ke depan list. Sedangkan tampilkan head di bawah sini adalah untuk menampilkan isi linked list yang ada di atas tadi. Sedangkan return null adalah menandakan program selesai tanpa error. Setelah kita tambahkan main, kita coba kan teman-teman, apakah sudah berhasil. Nah, di sini program sudah berjalan ya teman-teman. Kita coba run lagi, debugnya sudah selesai. Ini berhasil teman-teman, program berhasil dijalankan. Kita kembali lagi ke code bagian 2, yaitu dengan bahasa yang sama, yaitu posisi dengan insert belakang dan tengah. Di sini karena kita sudah pernah tadi, kita sudah mengetahui bahwa keyboard dan command dan juga tablet ini bukan bahasa C, jadi kita hapusin dulu ini semua. Semua keyboard, tablet kita hapusin semua.
sulit juga kita ini pusing teman-teman. Klik kelas ini atas ini sudah. Kita selesaikan dulu, ini kemungkinan sudah benarnya banyak teman. Seperti tadi kita tinggal ngapus-ngapusin saja. Kita masuk ke insert di belakang, void insert belakang. Di sini void seperti tadi, fungsi untuk memanggil, untuk melakukan tugas bagian insert belakang dengan nama. Ini tugasnya insert belakang, yaitu nama itunya subnode double pointer head. Di sini yaitu pointer ke pointer supaya bisa mengubah head asli, bukan kopiannya. Integer nilai adalah variabel nilai dengan tipe data integer, yaitu data yang akan dimasukkan nanti. Lalu kita masuk ke line 2 di sini, subnode pointer baru. Subnode di sini adalah pointernya baru sama dengan nama variabel, sedangkan buat node nilai adalah untuk membuat node-nya, membuat node baru nilai. If di sini kita memakai perulangan if dalam kurung pointer head sama dengan 0. Jadi jika percabangan isi head sama dengan 0, maka lanjut ke bagiannya. Jika list masih kosong atau bahasanya gitu, dengan pointer head sama dengan baru, maka akan node baru langsung jadi headnya. Return adalah untuk menyelesaikan tugas atau menghentikan fungsi. Subnode pointer temporary sama dengan pointer head, yaitu penjelasannya itu temporary digunakan untuk universal tanpa bisa head, while temporary next dan seterusnya sama dengan 0, yaitu di sini artinya loop sampai ke node terakhir. Di sini akan terus berputar sampai datanya habis. Temporary sama dengan temporary tanda panah ke next, yaitu pindah ke node berikutnya. Temporary tanda panah next sama dengan baru, yaitu node terakhir sekarang menunjukkan ke node baru. Print insert tab di belakang /n sama dengan nilai, yaitu print di sini adalah output, %d sama dengan angkanya, /nulen di sini adalah untuk membuat garis baru di bawahnya. Jadi ini untuk output, untuk mengeluarkan semua data tadi. Kita masuk ke bagian void insert tengah. Di sini void seperti tadi, tugasnya yaitu agar untuk memanggil tugas insert tengah, agar melakukan tugas ke insert tengah. Subnode double pointer head, yaitu untuk pointer ke pointer seperti yang dijelaskan di atas. Ini integer nilai adalah variabel nilai dengan tipe data integer. Integer posisi yaitu variabel posisi dengan tipe data integer. If posisi sama dengan 0, maka kalau posisi sama dengan 0, maka seperti di bawahnya insert di depan. Di sini insert depan dalam kurung head, nilai, yaitu untuk memanggil fungsi insert depan. Return untuk keluar dari fungsi seperti yang di atas. Subnode pointer baru sama dengan buat node nilai, ini berfungsi untuk membuat node baru. Subnode pointer temporary sama dengan pointer head, yaitu pointer temporary di sini pointer bantu, sedangkan pointer head yaitu isi headnya. Jadi digunakan untuk traversal ini. Di bawahnya kita traversal ke node sebelum besi target. For integer, jadi untuk variabel i dengan tipe integer sama dengan 0, i lebih kecil dari posisinya min 1 temporary seperti 0, i iterasi. Jadi di sini akan loop terus untuk mencari node sebelum posisi yang dituju. Kita pindah ke bawahnya temporary sama dengan temporary next, yaitu untuk pindah ke node berikutnya. Kalau udah if sama dengan temporary sama dengan 0, yaitu kalau posisi terlalu jauh dari panjang list. Biasanya print if sama dengan posisi dulu jangkauan di sini /n, ya di sini untuk menampilkan jika ada
error, yaitu datanya terlalu jauh dari luar jangkauan. Free dalam kurung baru di sini yaitu untuk menghapus not baru agar tidak membuang memori. Return untuk keluar dari fungsi. Masuk ke bawah, baru tanda panah akan next sama dengan temporary sama dengan next, yaitu untuk not baru menunjuk ke not setelahnya. Di bawahnya temporary tanda panah next sama dengan baru. Not untuk penulisannya itu not sebelumnya menunjuk ke not baru. Print F insert tab, penulisannya itu di posisi nilai posisi, yaitu untuk menampilkan hasil insert, yaitu output teman-teman. Jika dilihat dari sini sudah kelihatan banget ada yang kurang, bakal tidak bisa dijalankan, yaitu dari library-nya saja nggak ada teman-teman. Kita tambahkan dulu library-nya. Hashtag include yang pertama yaitu kalau nggak salah itu studio standard IO .h ini untuk fungsi input dan output. Lalu ada juga standar lib .h untuk menjalankan fungsi malloc. Lalu jika dilihat saja di sini sudah ada yang kurang, yaitu deklarasi. Tidak ada deklarasi sama sekali di sini. Di sini tadi saya sudah membuat deklarasi, tinggal saya copy saja teman-teman. Bentar ya, mana tadi nih. Nah, penjelasannya itu struk, yaitu tipe data, yaitu dengan nama strukturnya di sini node yang isinya terdapat integer data, yaitu variabel data dengan tipe data integer. Lalu ada struk node pointer next, yaitu pointer untuk ke node berikutnya. Lalu untuk membuat node baru juga belum ada teman-teman. Jika kita lihat di sini, kita tinggal kopas. Tadi saya sudah membuatnya. Di sini malloc, yaitu yang tadi pakai stdlib h. Di sini malloc fungsinya untuk memesan memori, sedangkan slash off di sini untuk ukuran struktur. Ukuran strukturnya berapa sih? Ukuran struct-nya, struct bukan struktur. Yaitu sini seperti penjelasan di video sebelumnya. Ini sama kok seperti video sebelumnya. Sudah. Lalu ada juga ini seperti video sebelumnya, yaitu mainnya. Saya coba cari dulu. Tadi saya sudah buat mainnya. Main. Nah, nih sudah. Kita jelasin dulu mainnya secara singkat. Integer main seperti tadi, yaitu gerbang awal agar dapat berfungsi. Struk node pointer head 90, yaitu list awal kosong. Insert belakang, nambahkan 10 ke belakang. Sedangkan insert tengah, yaitu untuk menambahkan 15 di posisi ke1. Sedangkan tampilkan head untuk menampilkan isi list. Kita coba run dulu, apakah sudah bisa. Kita save dulu, kita save, terus kita run lagi.
tampilkan head, karena di sini fungsi tampilkan head nggak ada teman-teman, atau insert bagian depannya nggak ada teman-teman. Jadi kita butuh kopian insert bagian depan dari code yang sebelumnya agar code ini dapat berjalan. Saya cari dulu teman-teman, sebentar. Bagian insert depan nggak ada. Nah, biasanya ada di video sebelumnya bagian insert depan di code sebelumnya. Kita langsung run. bukan insert depan, tapi bagian tampilkan. Sepertinya belum ada bakal tampilkan di sini. Bentar, saya cari dulu. Iya, bagian void tampilannya belum ada teman, jadi saya cari dulu bagian void tampilan. Bentar teman. Void tampilkan ini fungsinya untuk menampilkan atau output nanti. Oke, sudah ketemu ya. Saya copy terlebih dahulu. Saya tambahkan di atasnya integer main, yaitu get utama tadi. Void tampilkan tuh masih berapa teman, saya copy dulu. Nah, udah teman, void tampilan. Kita coba run di sini. Fungsinya itu untuk output code, untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, sudah bisa teman. Akan saya jelaskan sedikit void tampilkan. Di sini void tampilkan yaitu seperti void kata perintah, tampilkan untuk menampilkan, itu output. Di sini subnode pointer di sini yaitu untuk pointer ke node, seperti temperatur yaitu temporary yaitu variabel bantu untuk ruang kosong, heads yaitu untuk sama dengan heads, kemudian untuk mengisi temporary dengan heads, lalu print yaitu fungsinya yaitu untuk output, untuk menampilkan output ke layar, list yaitu teks yang akan ditampilkan yaitu listnya, while di sini yaitu perulangan,
untuk selama kondisi masih benar temporary tanda sesuai sama dengan 0, yaitu selama temporary belum kosong, yaitu loop akan berjalan selama masih ada node dalam lingkar list. Di bawahnya print temporary data, yaitu untuk menampilkan output, print %d, yaitu format untuk menampilkan angka dalam tanda kurung, temporary tanda panah data, yaitu untuk mengambil data dari node. Jadi sistem akan menampilkan isi data dari node, misalnya 10, 20 dan seterusnya. Temporary tanda panah next, yaitu untuk node berikutnya, yaitu pointer temporary akan dipindahkan ke node berikutnya supaya bisa lanjut ke data selanjutnya. Print 0/n, 0 menandakan akhir dari lingkar is, /n yaitu pindah ke baris baru. Sudah, kita coba run. Nah, build finish successfully. Jadi seharusnya keluar dulu outputnya seperti apa. Enggak keluar ya. Kita coba run lagi. Nah, di sini program sudah dapat berjalan dengan lancar. Sekian di quote kali ini. Baik, kita kembali ke quote yang ketiga, masih dengan bahasa C, yaitu dengan bagian dalam operasi. Seperti di quote-quote sebelumnya, di sini kita hapus kata keyword, command leads, dan juga keyword delete table lead, yaitu kita hapus semua itu karena bukan termasuk bahasa C, jadi kita hapus dulu semua itu. Terus table lead ini semua table lead sudah kita save. Di sini saya jelaskan dulu dari depan, void depan seperti ada tadi, yaitu void berfungsi untuk memanggil, yaitu lakukan perintah. Delete bagian depan, stroke node double pointer head, yaitu pointer ke pointer supaya bisa mengubah bagian head. If head sama dengan 0 sama dengan jika kondisi isi head kosong, maka jika list kosong maka tidak ada yang dihapus. Print list kosong menampilkan bahwa list kosong. Lalu di bawahnya return, yaitu untuk menghentikan fungsi. Struct node pointer temporary sama dengan pointer head, yaitu menyimpan node pertama sebelum dihapus. Artinya pointer head temporary next, yaitu untuk head dipindah ke node berikutnya, yaitu node selanjutnya. Print delete
%d dari depan /n temporary data itu menampilkan data yang dihapus, yaitu code atau output yang dihasilkan. Free temporary yaitu untuk menghapus node dari memori, atau sini seperti membebaskan memori. Masuk ke bagian delete belakang. Void delete belakang tadi untuk memanggil fungsi delete belakang. Should not double pointer head yaitu untuk menghapus node terakhir. If head sama dengan 0 yaitu jika list kosong, seperti yang di atas, hampir sama semuanya. Kita lanjut ke yang 19 karena itu yang berbeda. If pointer head panah ke next sama dengan 0 yaitu pointer head yaitu di sini node pertama ke next yaitu jadi hanya jika hanya ada satu node. If jika hanya satu node maka free head di sini yaitu menghapus node tersebut. Jadi jika hanya satu node ini maka deleted dari belakang ini free pointer head berfungsi untuk menghapus node tersebut. Pointer head sama dengan 0 untuk artinya list menjadi kosong. Return itu apa? Seluruh program telah selesai. Setelah node pointer temporary sama dengan pointer head ini adalah pointer bantu. While jika temporary next yaitu node berikutnya, temporary next sama dengan yaitu node setelahnya. Jadi ini tuh artinya loop sampai node kedua terakhir. Lalu di line ke-27 temporary sama dengan temporary penempatan next untuk berpindah node ya. Yang di atas ini seperti penjelasan sini yaitu untuk mencari node kedua terakhir. Print deleted yaitu ini untuk menampilkan data node terakhir teman-teman. Di bawah ada v temporary sama dengan next 0 yaitu node kedua terakhir jadi tail atau jadi yang belakang sendiri. Ini juga berfungsi untuk menghapus node ini yang di atas ini 30 ini berfungsi untuk menghapus node yang terakhir. Ini yang 31 temporary tanda panah next sama dengan 0 node kedua terakhir jadi tail yaitu untuk menjadikan node sekarang sebagai node terakhir. Masuk ke bagian delete di bagian tengah. Ini void delete nilai, lakukan delete nilai di sini. Nilai ini adalah data yang dicari. If pointer head sama dengan 0 jika list kosong maka kembali yaitu program selesai. Jika if pointer head panah ke data sama dengan nilai, maka jika data ada di head maka delete depan atau gunakan fungsi delete bagian depan. Return program berjalan dengan sempurna. Program dapat berjalan maksudnya. Loop node pointer temporary sama dengan pointer head ini adalah pointer bantu. While temporary tanda panah next tanda sama dengan 0 and temporary tanda panah next panah data tanda sama dengan nilai. Jadi ini double n ini artinya dan yang temporary tanda panah next yaitu ini artinya data node berikutnya. Jadi ini akan loop sampai menemukan nilai yang dicari, bakal lanjut terus sampai data yang dicari itu ditemukan. Di bawahnya if temporary tanda panah next sama dengan 0 jika tidak ditemukan maka di sini dapat struct node pointer hapus temporary next, maka node yang akan dihapus disimpan. Lalu pokoknya temporary tanda sama dengan next ini penjelasannya itu node sebelumnya langsung loncat ke node setelahnya yaitu nge-skip node yang dihapus tadi. Lalu print ini output yaitu untuk hasilnya apa lagi, code atau keluarannya
yang akan ditampilkan oleh sistem itu deleted angka berapa yang dicari tadi. Setelah itu free hapus, yaitu untuk menghapus not. Di sini jika dilihat saja sudah ada banyak kekurangan dari library dan yang lain-lain. Tadi saya sudah membuat codingannya, tinggal saya kopas sebentar ini. Saya pastikan. Nah, ini ada isinya, ada library, Studiola, stdlib, standard lib juga. Standard IOH di sini untuk syntax code, stdlib ini untuk malloc. Dan ini adalah deklarasi. Dan ini adalah deklarasi, teman. Sedangkan void insert belakang ini kenapa ditambahkan? Agar ada data yang bisa dihapus nanti. Lalu ada juga main di sini, yaitu get utama kita agar dapat berjalan. Di sini tidak ada, kita tambahkan di bagian bawah ya teman. Sebentar. Untuk pembahasannya yang tadi ini ya, insert belakang semua deklarasi sudah ada di code di video sebelumnya, jadi tak perlu saya ulang lagi. Lalu ini untuk mainnya juga sama seperti yang sebelumnya. Struct not pointer head null, yaitu list awal kosong tadi. Insert belakang ini head 10 untuk menambahkan data. Sedangkan delete depan ini untuk menghapus not pertama. Delete belakang ini untuk menghapus not terakhir. Dan delete nilai ini untuk menghapus not dengan nilai tertentu. Return 0, yaitu program fungsi perjalanan sesuai. Kita run untuk melihat hasilnya. Apakah bisa? Nah ini hasilnya sudah bisa teman ternyata. Jadi program sudah dapat berjalan dengan lancar. Sekian di code ketiga kali ini. Kembali ke code yang keempat, yaitu studi kasus. Di sini sama seperti yang sebelumnya. Bagian keyword ini kita hapus teman-teman. Nah, sudah pasti bakal error. Semua keyword ini kita hapus. Yaitu ini juga tablet ini kita hapus semua tablet di sini. Sudah. Lalu
ada ini lagi keyword. Nah, setelah hapus ini mungkin sudah bisa jalannya teman, karena dilihat sendiri sudah tidak ada error. Jadi saya jelaskan aja langsung. Mulai dari library, di sini library yang pertama pakai include studio stdio.h, yaitu untuk print atau code. Di sini ada juga stdlibh, di sini untuk menggunakan malloc. Di sini fungsi malloc, sedangkan string h yaitu untuk strcpy atau strcpy. Di sini langsung kita masuk ke bagian struk barang atau deklarasi. Di sini struk yaitu seperti yang biasa untuk menggabungkan beberapa tipe data. Sedangkan barang di sini adalah namanya, yaitu nama dari struknya yaitu barang. Di sini char nama dalam kurung 50. Char di sini adalah tipe data, yaitu tipe data karakter dengan array 50, yaitu ini digunakan untuk menyimpan nama barang sebanyak 50 kata. Lalu ada integer jumlah, yaitu variabel jumlah dengan tipe data integer, yaitu untuk jumlah barang. Nanti ada integer harga untuk variabel harga dengan tipe data integer, yaitu untuk harga per item. Sedangkan ada yang terakhir yaitu struk barang pointer next, yaitu untuk pointer ke node berikutnya. Masuk ke bagian buat barang, struk barang pointer buat barang. Di sini char pointer nama adalah pointer ke string. Di sini integer jumlah yaitu variabel jumlah dengan tipe data integer seperti yang di atas. Integer harga yaitu variabel harga dengan tipe data integer. Kita masuk ke bagian bawahnya yaitu bagian isi. Struk barang pointer b sama dengan struk barang pointer malloc size of struk barang. Ini fungsi dari 1-16 ini yaitu untuk membuat node baru di memori. Terus 3gp b tanda panah nama, koma nama, yaitu yang tadi yang memerlukan library string h. Di sini 3gp yaitu fungsinya itu untuk menyalin string, karena array tidak bisa langsung diisi sama dengan. Jadi 3gp ini fungsinya itu untuk menyalin string. B tanda panah jumlah sama dengan jumlah, B tanda panah harga sama dengan harga. Ini yaitu untuk mengisi data, yaitu variabel b dimasukkan ke jumlah, variabel b dimasukkan ke harga sama dengan harga. Lalu variabel b next sampai 0, ya ini artinya belum terhubung atau belum terisi atau kosong ya teman. Tambah barang, masuk ke return b, yaitu artinya program telah selesai, yaitu berhasil. Void tampilkan barang. Di sini void tambah barang, yaitu void seperti tadi data yang untuk memanggil, yaitu untuk memanggil fungsi tambah barang ini. Struk barang ini untuk pointer ke pointer. Di sini ini struk barang pointer. Di sini untuk pointer ke pointer. Struk barang pointer baru sama dengan buat nama dalam kurung nama, koma jumlah, koma harga, yaitu untuk membuat node baru. Di sini fungsinya. Lalu baru nanti akan dimasukkan ke next, yaitu baru tanda panah next sama dengan pointer head. Di sini node baru menunjuk ke head lama artinya. Lalu yang di bawah pointer head sama dengan baru, itu di sini pointer head sama dengan baru, yaitu head pindah ke node baru atau insert di depan.
yaitu kita masuk ke bagian tampil daftar, yaitu void tadi seperti biasa untuk memanggil fungsi tampilkan daftar di sini, yaitu jejak total sama dengan 0, nomor sama dengan 1, yaitu total di sini yaitu untuk total harga dengan nomor adalah nomor urut. Lalu di sini ini jejak total itu tadi itu total harga, nomor sama dengan nomor urut. Lalu print data belanja di sini untuk menampilkan judul tadi, yaitu untuk output untuk pengeluaran, yaitu print persen minus 4S, persen minus 5S dan seterusnya. Itu persen S itu sama dengan string, minus 4 yaitu rata kiri 4 spasi. Biasanya ini digunakan untuk membuat tabelnya agar lebih rapi. Sedangkan well head dan sesuai sama dengan 0 ini untuk loop semua not nanti. Lalu di bawahnya aja ini aja sub sama dengan head tanda panah jumlah head sama dengan harga. Ini untuk fungsinya yaitu untuk menghitung sub total. Lalu print untuk menampilkan data barang nanti. Setelah itu total pasangan sub ini untuk menambahkan ke total fungsinya di kita sembilan ini. Dan head sama dengan head tanda panah ini untuk pindah ke not berikutnya teman-teman. Terakhir yaitu print total RP slash RD, yaitu ini untuk menampilkan total akhir. Kita pindah ke bagian main. Bagian main di sini terus untuk barang pointer daftar sama dengan 0. Yaitu ini untuk list kosong teman-teman. Setelah itu tambahkan barang di sini n daftar beras 5 kg, 1 sama dengan 65.000, yaitu menambahkan daftar barang. Jadi ini untuk menambahkan daftar barang. Daftar barang yang kita tambahkan ada beras 5 kg, telur 1 kg, minyak 1 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, dan sabun beserta jumlah barangnya dan juga harganya. Karena kita insert di depan sini di atas, ini nanti hasilnya akan kebalik seperti di bawah ini contoh output ini. Return 0. Kalau tampilkan daftar ini fungsinya untuk menampilkan daftar, untuk memanggil fungsi di atas ini tampil daftar nanti. Ini juga tambah barang, ini untuk memanggil fungsi di atas tambah barang. Return 0 itu artinya program berjalan dengan program telah berjalan. Untuk mengakhiri program telah berjalan, kita coba run. Nah, nanti outputnya kan seperti ini teman, seperti contoh output yang ada di kode nilai ini. Sekian dari code keempat kali ini, yaitu bagian ini implementasi. Sekian, kita lanjut ke code selanjutnya. Kembali lagi ke bagian code kelima. Di sini kita sudah menggunakan bahasa C++. Kita masuk ke bagian class dan insert. Di sini kita hapus semua kata-kata yang tidak ada di C ya, seperti kata tadi, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu keyboard, command lead,
type lead. Ini kita push-pushin semua teman. Udah posisi di sini. Kita lihat lagi di sini ada paling bawah ini double masih ada tanda panah dan juga double tanda petik. Sini kita coba run untuk melihat apakah masih tidak bisa. Masih nggak bisa jalan ya teman-teman karena nggak ada mainnya. Tapi kita sini saya coba jelaskan dulu dari awal. Library yang dipakai di sini ya include stream, yaitu fungsinya untuk sync dan code, yaitu perintah input dan output dengan using namespace std di sini agar tidak menulis std berulang-ulang kali. Masuk ke bagian class node. Di sini class yaitu seperti blueprint untuk membuat project, sedangkan node ini adalah nama kelasnya. Dengan public di sini penjelasannya itu bagian ini bisa diakses dari luar kelas, yaitu ini bagian public, yaitu bagian orang luar bisa masuk. Dalamnya ada integer data, yaitu tipe variabel data dengan tipe data integer. Ada node pointer next, node pointer yaitu pointer ke node, next adalah node berikutnya. Dan juga node dalam kurung integer file, titik 2 data dalam kurung file, dan next null ptr. Node di sini adalah nama constructor, di integer file di sini adalah parameter. Dengan titik 2 di sini adalah initializer list, dengan data file adalah mengisi data dengan validasi. Next null ptr yaitu next diisi kosong. Masuk ke bagian class linked list. Di sini class linked list adalah kelas untuk mengatur seluruh linked list. Ada private di sini. Private jadi hanya bisa diakses dari dalam kelas. Kalau public dari luar kelas ada bisa. Kalau private di sini hanya dari dalam kelas. Node pointer head di sini bagian node class, yaitu pointer ke node pertama. Integer size yaitu untuk menyimpan jumlah node. Ini public, ini bisa diakses dari luar. Isinya yaitu linked list head null ptr size 0. Linked list tadi yaitu constructor, head null ptr adalah list kosong size 0 sama dengan jumlah kosong. Masuk ke bagian void insert depan. Void di sini itu lakukan tugas insert depan, yaitu node pointer baru sama dengan new mode file, yaitu new. Di sini berarti kita mengalokasi, new artinya mengalokasikan memori di C++. Bawahnya baru tanda panah ke next, kemudian head yaitu node baru menuju ke head lama, sedangkan head sama baru yaitu head dipindahkan ke node baru. Size ++ yaitu menambah jumlah node, yaitu ditambah 1, yaitu size iterasi kalau bisa bacanya seperti tel. Di sini code yaitu tampilkan ini nanti inserted validasi di depan. Jadi ini nanti di outputnya bakal keluarnya seperti ini. Masuk ke bagian insert handle. Oh ya, ini handle untuk pindah barisan terus selesai. Kita masuk ke bagian insert belakang. Itu void insert belakang, yaitu lakukan tugas insert belakang sama if head jika head sama dengan null ptr, atau jika list kosong maka buat baru. Lalu while jika temporary dimasukkan ke next sama dengan null ptr, ini artinya loop sampai node terakhir teman-teman. Temporary next sama dengan baru di sini artinya untuk menambahkan di belakang. Kita masuk ke bagian void insert posisi. Tuh di sini
void insert validasi integer posisi integer, yaitu validasi di sini adalah kata di atas dengan posisi ini posisi. If posisi lebih kecil daripada 0, posisi lebih besar daripada cs. Jadi di sini jika posisi, maka akan outputnya keluar yaitu posisi invalid, lalu return selesai. Masuk ke bagian perulangan for. Di sini for integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada pos min 1, i iterasi. Di sini fungsinya untuk loop mencari posisi yang diinginkan, untuk mencari sesuatu secara spesifik. Dan baru tanda panah next, temporary tanda panah next, yaitu ini untuk node baru menunjuk ke node setelahnya. Temporary tanda panah next yang baru titik petik, yaitu node sebelumnya menunjuk ke node baru size iterasi, jadi size ditambah plus 1. Lalu ada juga kita masuk ke void tampilkan, yaitu yang terakhir, posisi terakhir, yaitu baru temporary di sini. Ini fungsinya untuk looping hingga sampai akhir list. Lalu code titik code ini fungsinya untuk menampilkan data, yaitu temporary data ini akan ditampilkan nanti. Code 0 ini menandakan sudah berakhir, teman-teman. Nah, ini nggak akan bisa kita run soalnya nggak ada mainnya. Kita tambahkan dulu mainnya di sini. Saya cari dulu tadi. Nah, kita tambahkan mainnya di sini. Singkat list ini kita singkat menjadi list, jadi ini bakal memanggil fungsi list insert depan, ini memanggil fungsi insert depan di atas tadi. Ini juga list insert belakang memanggil fungsi insert belakang yang sudah kita session di atas tadi. Jadi ini kita membuat objek dari kelas tadi yang lingkar list, kita singkat jadi list. Jadi kita ini list ini fungsinya itu memanggil fungsi tadi lewat objek yang kita singkat ini list. Return 0 menandakan fungsi telah berjalan. Kita coba teman-teman. Nah, outputnya akan seperti ini. Sekian pada code kelima. Kita lanjut ke code selanjutnya. Kita masuk ke code yang ke-6 kali ini, teman-teman, dengan bahasa C++, yaitu mengenai DLN display. Sama seperti sebelumnya, kita hapus saja semua ini kata-kata yang gak termasuk bahasa C++. Keyword, command line sama semua. Kita hapusin dulu semua. Kita cek
sudah. Oke, sepertinya sudah. Di sini kita sudah menghapus semua kata-kata tadi. Kita kasih lebih dahulu aja quote yang sudah ada di sini. Yang pertama itu void delete depan, yaitu void lakukan fungsi delete depan di sini, yaitu if negasi tanda seru head, yaitu atau di sini tanda seru yaitu negasi, sedangkan head adalah pointer awal. Jadi kalau head kosong berarti listnya kosong, lalu quote list kosong handle, yaitu di sini akan output keluar output bahwa listnya kosong, tidak ada list yang tertera. Lalu return keluar dari fungsi atau fungsi telah berjalan, bawahnya ke line keempat yaitu not pointer adalah pointer, yaitu temperature yaitu variable. Jadi ini menyimpan not pertama, artinya head sama dengan head tanda panah naik, yaitu biasanya itu head pindah ke not berikutnya. Code delete temperature data dari depan, temperature data dari depan handle, artinya yaitu temperature data di sini adalah isi not. Ini code-nya akan keluar tadi delete apa, isi notnya apa dari depan, begitu. Delete temporary yaitu menghapus not dari memori, yaitu slash ini kurang 2 kali, yaitu mengurangi fungsinya untuk mengurangi jumlah not. Masuk ke delete belakang, void delete belakangnya itu fungsi atau fungsi untuk melakukan hapus belakang. Di sini nanti di bawah nanti yang di main if tanda seru head, jika kosong maka code list kosong handle return selesai. Jika tanda seru head next tanda panah next, yaitu not head tanda panah next satu not berikutnya. Jadi kalau hanya satu not maka code deleted head data dari belakang. Code deleted kalau diambil dari head data tadi yang akan dihapus dari belakang. Deleted head yaitu hapus not tadi. Head sama dengan 0 PTR, yaitu kosongkan list. Slash ini sama dengan seperti tadi -1 lalu return atau keluar. Masuk ke line 21 yaitu not pointer temporary sama dengan head, yaitu ini adalah pointer bantu, while temporary panah next yaitu not kedua setelahnya, yaitu loop sampai not kedua terakhir fungsinya. Di 23 temporary sama dengan temporary panah next yaitu pindah not, lalu akan ditampilkan bahwa code deleted yaitu temporary tadi telah dihapus dari belakang, begitu. Delete temporary dan panah yaitu akan dihapus not terakhir tadi. Lalu temperature panah next sama dengan beda jadikan, setelah itu akan dijadikan ke not terakhir, slash kurang 1 di sini. Masuk ke void delete nilai. Sini lakukan fungsi delete nilai, yaitu integer file, yaitu nilai yang dicari di sini. Tadi kan dari depan terus dari belakang, ini secara spesifik angka yang dimaksud. If tanda seru head, jika kosong maka kembali. Jika ada di head maka delete bagian depan, ini lakukan fungsi sebelumnya, delete bagian depan terus return yang di atas tadi, akan menjalankan fungsi ini. Pindah ke not pointer temporary sama dengan head, ini adalah pointer bantu sama seperti yang di atas. While temporary
tanda panah next dan temporary next panah data tanda sesuai sama dengan validasi file. Sama dengan ini adalah looping sampai ketemu data yang diinginkan tadi. Lalu bawahnya if temporary next, jika ini artinya jika tidak ditemukan maka code nilai validasi tadi angka tadi tidak ditemukan. Setelah itu selesai. Node pointer hapus temporary next, jadi node yang dihapus artinya akan ini loncat ke node berikutnya. Setelah itu akan dihapus node-nya. Masuk ke bagian begitu. Sini kita coba, oh ya, ini node temporary head ini adalah pointer bantu sama seperti code list. Kita masuk ke destructor yaitu linked list. Penjelasannya di sini ya, while head di sini selama masih ada node maka node pointer temporary head yaitu simpan node tersebut. Lalu head sama dengan heads tanda panah next yaitu digeser headsnya, lalu di dialog temporary-nya itu hapus node-nya. Ini kita coba dari yang dilihat aja udah ini ya, library-nya aja nggak ada. Kita coba tambahkan data-data yang diperlukan. Tambahkan terlebih dahulu library-nya, yaitu sudah pasti hashtag include airstream. Untuk syn dan include, lalu karena nggak ada std makanya kita pakai using space std titik petik. Lalu di sini deklarasi pun nggak ada, jadi untuk deklarasinya udah untuk kelasnya itu belum ada penjelasan, jadi tadi udah saya siapkan, tinggal copy saja. Ntar saya cari dulu. Nah, bagian linked list-nya juga nggak ada. Ini penjelasannya sudah ada di video sebelumnya ya. Privatnya sudah, kita paste publiknya.
punya juga belum ada teman mainnya. Bentar saya coba carikan bagian mainnya. Ini coba perbaiki dulu teman. Coba run aja, kita lihat apa yang salah. Harus pakai hashtag English juga. Ternyata soalnya itu di sini tadi teman, di bagian ini tuh harusnya nyambung semua sampai void rate nilai ini masuk, semuanya masuk, dan baru ditutupnya di sini, bukan ditutupnya di bagian atas ini teman. Tapi di ini tuh semuanya masuk ke linked list ternyata. Coba kan. Nah, outputnya nanti akan seperti ini teman. Sekian dari saya, kita lanjut ke code berikutnya. Kembali lagi ke code yang ke-7, yaitu dibaca C++ dengan studi kasus mention mahasiswa. Sama seperti yang sebelumnya, kita hapusi semua kata yang bukan bahasa C++, yaitu keyword, command lead,
pelit kita hapusin semua. Kita lihat apa ada yang masih ada. Ya, ternyata dia lihat sudah gak ya teman-teman. Kita langsung ke penjelasannya. Kalau pakai studi kasus manajemen data mahasiswa, yang pertama adalah library stacking data stream berfungsi untuk menggunakan fungsi input dan output di C++. Ada juga stacking code string yang berfungsi untuk menggunakan tipe data string supaya kita bisa menyimpan teks seperti nama, nim, dan lain-lain. Masuk ke kelas mahasiswa. Harusnya terlebih dahulu ya. Using namespace std yang berfungsi supaya kita tidak menulis std berulang-ulang. Masuk ke kelas mahasiswa. Di sini kelas itu seperti blueprint untuk membuat objek, yaitu suatu kelas. Dan mahasiswa adalah nama kelasnya. Public di sini itu bagian yang bisa diakses oleh semua orang dari luar kelas. Yang berisi string name dan nama, yaitu variable name dan nama dengan tipe data string. Itu ada IPK dengan tipe data float juga. Ya, habis itu ada float IPK, yaitu IPK dengan tipe data float. Habis itu mahasiswa pointer next, yaitu mahasiswa di sini adalah tipe data dari kelas ini sendiri. Sedangkan di sini itu bintang ini pointer next, yaitu untuk menuju ke node berikutnya. Di bagian bawahnya ada mahasiswa string n, string nm, float i, yaitu mahasiswa di sini adalah konstruktor atau nama yang sama dengan kelas tadi. Sedangkan string n ini adalah parameter dari name, sedangkan string nm ini adalah parameter dari nama. Float i di sini adalah parameter dari IPK. Tuh, di sini di inisialisasikan itu isi name. Sini dengan n, yaitu sini untuk mengisi nama, mengisi IPK, dan next null pada hari ini next kosong, tidak menunjukkan apapun. Kita pindah ke bagian kelas daftar mahasiswa. Kelas baru untuk mengenal linked list. Di sini mahasiswa pointer head, yaitu pointer ke node pertama. Data jumlah, yaitu variabel jumlah data dengan tipe data integer. Tuh, di sini public lagi ya, yaitu baris, yaitu bisa diakses dari luar dari semua orang. Tuh, berisi daftar mahasiswa, head 0 PTR, yaitu jumlah 0. Jadi di sini head 0 PTR ini sama dengan kosong, jumlah awal ini adalah 0. Lalu di baris 21 ada void tambah string name, string nama, void IPK. Itu void seperti lakukan fungsi tambah. Tambah ini jadi input, yaitu menambahkan string name, nama, dan void IPK. Di sini variabel mahasiswa tadi pointer baru, yaitu akan membuat objek baru di memori, yaitu new. Mahasiswa ini akan dipanggil tadi, akan dibuat baru, data baru. Jadi
jika head kosong atau nim urutan lebih kecil, maka pointer berikutnya akan diisi dengan head, yaitu selanjutnya head semakin baru yaitu not baru jadi depan pada baris ke 27. Jika maka mahasiswa pointer temperature head yaitu variabel ini adalah variabel bantu. Kini kita pakai ulang while. Di sini kita pakai ulang while untuk mencari posisi yang tepat atau posisi yang diinginkan. Itu temperatur sampai dengan temperatur terdepan next, yaitu maju ke not berikutnya, yaitu sini akan disambungkan ke not baru sini dengan fungsi yang ke-31. Ini berfungsi untuk temperatur menuju ke baru, jumlah plus atau jumlah iterasi, yaitu jumlahnya ditambah 1. Pindah ke bagian cari, yaitu fungsi mencari data di sini. Di sini kita pakai ulangan while lagi, yaitu selama belum 0 maka ini adalah perbandingan, yaitu selama belum 0 maka akan dibandingkan nim dengan nimnya tadi, yaitu setelah itu bakal dikembalikan datanya. Dan jika tidak dihitung ini untuk jika tidak ditemukan. Void hapus ini berfungsi untuk menghapus string nim yang akan ditemukan. Jika ini artinya itu jika kosong langsung berhenti. Ini fungsi untuk mengecek data pertama. Setelah itu akan di-delete menggunakan fungsi ini, delete temporary, yaitu hapus dari memori. Setelah itu kita ke baris 54, yaitu ini berfungsi untuk mencari sebelum target, yaitu untuk mencari datanya mana yang mau dihapus tadi. Lalu ini berfungsi untuk melewati not yang sudah dihapus tadi. Jadi setelah itu kita pindah ke bagian void tampilkan. Di sini sistem akan mengeluarkan tampilan ini nanti pada saat kita akan di terminal akan kode data mahasiswa dari jumlah tadi akan diambil berapa jumlah mahasiswanya. Setelah itu akan keluar nim, nama, dan juga IPK-nya. Ini while D ini adalah traversal, yaitu di sini yang berfungsi untuk menampilkan data yang setelah kita punya tadi. Slash D ini adalah tab untuk kita pindah ke baris ke 74, yaitu daftar mahasiswa. Destruktor ini adalah destruktor. Setelah itu di bagian akhir ini adalah ada delete yang berfungsi untuk menghapus memori satu per satu. Kita pindah ke bagian main utamanya atau get utamanya, itu integer main. Di sini main adalah fungsi utamanya, sedangkan integer adalah tipe datanya di sini. Di sini daftar mahasiswa kita buat jadikan objek atau variabel, yaitu kita singkat dm. Di sini untuk memanggil ini dm tambahkan ini data pertama, dm tambahkan data kedua, dm tambahkan data ketiga, seperti itu. Sini untuk menggunakan fungsi tampilkan tadi di atas untuk memanggil fungsi tampilkan di atas tadi. Ini mahasiswa m ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari pencarian. Ini jika tidak 0,
if sama dengan M ini tidak nol, maka sedangkan push ini untuk memanggil fungsi yang di atas tadi untuk menghapus data yang kita cari. Sedangkan DM tampilkan ini berfungsi untuk memanggil program tampilkan tadi agar muncul code-nya. Setelah itu kita nol, yang artinya program selesai dengan normal. Kita coba run. Coba run. Nah ini yang dicari tadi kan ini 2301002 yaitu NIM-nya Budi, ditemukan Budi di sini. Begini hasilnya, tampilannya outputnya. Sekian dari saya di quote ke 7 kali ini. Kita lanjut lagi ke quote selanjutnya. Kita ke quote yang terakhir, yaitu quote ke-8 dengan bahasa C sini, yaitu dengan studi kasus sistem antrian. Di studi kasus sistem antrian pasien klinik seperti yang kita lakukan selama di awal video, yaitu kita pusing semua bahasa yang bukan bahasa C di sini. Pusing semua bahasa yang bukan bahasa C. Kita semua komen ini juga kita push. Nah, kita save. Nah, sudah nggak ada error, kita mulai penjelasan kayak gitu. Yang pertama adalah input Studio H di sini yang berfungsi untuk menggunakan input output. Di sini printf. Tuh ada juga berarti include stdlib yang di sini untuk fungsikan malloc, yaitu alokasi memori. Yang ketiga adalah include string H, yaitu yang digunakan untuk manipulasi string, atau contohnya itu strcpy itu untuk string copy. Kita masuk ke bagian deklarasi atau struk pasien. Yaitu struk, kita membuat sebuah gabungan struktur data di sini dengan tipe struk, yaitu dengan nama struknya yaitu pasien yang berisi variabel nama dengan tipe data char jumlah 50 karakter, yaitu juga variabel nomor antrian dengan tipe data integer, dan juga ini struk pasien, yaitu ini tipe data struk itu sendiri. Lalu kita pointer untuk menuju ke next untuk menuju ke node berikutnya. Lalu ada di 13 ini ada integer nomor urut sama dengan 0, yaitu integer sama dengan bilangan bulat, nomor urut variabel sama dengan nomor ini auto, ini untuk auto nomor antrian. Fungsinya ini itu dimulai dari 0. Kita masuk ke void daftar di sini. Void artinya lakukan, fungsi daftar di sini yaitu struk pasien double pointer head, yaitu pertama pointer, yang kedua itu pointer ke pointer supaya bisa mengubah head yang asli. Lalu cara nama di sini itu string input, itu untuk
minta untuk inputkan nama tadi, variabel nama. Pindah kalian bawahnya yaitu pasien yaitu pointer ke struct baru, yaitu variabel baru. Kita buat pointer ke struct variabel baru dengan penggunaan fungsi malloc, yaitu dengan mengalokasikan memori dengan size of struct pasien, yaitu sesuai dengan ukuran struct-nya, yaitu jadi fungsinya itu untuk membuat node baru di heap. Bawahnya ada strcpy, yaitu yang menggunakan library string hierarchy, yaitu untuk mengcopy string dengan tujuan yaitu nama ini, copy string dengan baru dengan tujuan nama. Pindah ke bawahnya yaitu increment nomor urut. Jadi di sini fungsinya untuk +1 nomor urutnya +1 jadi naik, gak tetap di 0 terus. Ini tidak menunjuk ke manapun. Jika pointer head sama dengan 0, maka node pertama yaitu membuat head baru. Head sama dengan baru yaitu node akan jadi node pertama. Jika itu pasien ini tuh variabel pembantu seperti di video sebelumnya. Well, temporary tanda panah next ini adalah perulangan tidak sama dengan 0 atau 0, maka maju ke belakang, temporary maju ke belakang, lalu kita sambung node-nya di sini. Lalu di sini printf yaitu code, jika di C++ yaitu untuk mengeluarkan itu pasien string masuk antrian nomor integer berapa, dengan setelah itu ini enter, yaitu nanti bawahnya line baru. Kita masuk ke bagian void panggil. Di sini fungsi untuk memanggil, yaitu fungsi untuk menghapus depan struct pasien double pointer head. Jika pointer head sama dengan 0 atau 0, maka print antrian 0 lalu keluar dari fungsi jika 0. Jika ini berfungsi untuk menyimpan node depan, maka akan kita code yaitu memanggil namanya siapa dengan nomor antrian berapa, yaitu akan mengeluarkan kodenya tadi. Lalu kita geser, di sini akan digeser headnya. Setelah itu baru free temporary, yaitu akan menghapus memori yang digunakan untuk memanggil tadi. Kita masuk ke bagian tampil antrian. Buat tampil antrian artinya di sini, kalau tadi ini kan panggil, jadi di sini tuh untuk memanggil spesifik ya, mencari salah satu. Sedangkan tampil antrian di sini untuk menampilkan semua. Di sini nanti jika kita buat tampil antrian ini, antriannya bakal tampil semua. Jika head sama dengan 0 atau 0, maka antrian 0 lalu selesai. Namun jika yang setelah itu print ini, jika ada antrian bakal di print terlebih dahulu buat headliner atau atasnya. Antrian saat ini nomor urut tampilnya akan integer, posisi integer ke 1 di sini. Loop di sini fungsinya yaitu loop sampai habis, jadi akan keluar 1, setelah itu kedua, ketiga, keempat gitu. Sini akan mengkodkan mulai dari posisi keberapa tadi, +1, jadi enggak 1 terus yang muncul, 1, 2, 3, nama, nomor antrian, dan yang lain-lain sampai selesai. Ini fungsi untuk maju ke node berikutnya, jadi 1 selesai, pindah ke yang lainnya, posisi ini tambah, jadi posisi kedua selesai, di code pindah ke lainnya.
itu print F ini untuk akhiran. Kita masuk ke bagian mainnya, yaitu fungsi utamanya di sini. Sub pasien antrian sama 0 atau antrian kosong di sini, maka kita daftarkan yaitu antrian pertama di sini Andi masuk, lalu antrian kedua Budi masuk, antrian ketiga Citra masuk. Kita di sini panggil fungsi tampil antrian tadi yang hasilnya akan keluar semua antrian akan keluar 1, 2, 3 nanti dipanggil. Di sini akan memanggil spesifik, sedangkan di sini dipanggil adalah Andi dipanggil. Setelah itu Andi dipanggil, kita menambahkan Dina di sini ke antrian. Habis itu kita tampilkan lagi, maka yang keluar akan berubah, yaitu Andi akan hilang, sedangkan Budi menjadi 1, Citra jadi 2, dari yang asalnya 3, setelah itu bertambah Dina. Kita coba return 0, akhirnya ini program berjalan dengan sempurna. Coba run ya teman untuk melihatnya langsung. Nah hasilnya seperti ini. Pasien Andi masuk antrian 1, Budi masuk antrian kedua, Citra masuk ketiga. Setelah itu kita gunakan tampil antrian ini agar keluar semua antriannya yang sudah ada. Kita manggil Andi, yaitu kita keluarkan Andi karena sudah selesai mungkin antriannya. Lalu ada pasien Dina yang masuk lagi, jadi Dina masuk, antriannya kita update jadilah seperti ini, Budi, Citra, Dina. Sekian dari video kali ini dari 8 chord yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.